Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kita mengucap syukur dan bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita pada hari ini kembali bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meminta kemuliaan demi kemuliaan dan kuasa demi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat dan hari ini Tuhan, kami rindu hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, curahkan roh-Mu itu Tuhan, pengertian-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan kehidupan kami, boleh menguatkan segala harapan kami di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan perikop menderita sebagai Kristen, ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi suatu dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19, yang berbicara tentang menderita sebagai Kristen. Sebagai manusia pada umumnya, ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak akan luput daripada namanya menderita. Karena menderita akan membuat kita menjadi orang yang tahan uji, baik secara jasmani maupun rohani kita. Pada ayat yang ke-13 berbicara kepada kita, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan mengizinkan kepada kita sebuah penderitaan, Tuhan akan pasti memberikan suatu kegembiraan dan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh menyaksikan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Pada ayat yang ke-14 berkata kepada kita, jika roh Allah itu dicurahkan kepada kita dalam setiap kemuliaannya, sehingga kita mampu melewati setiap penderitaan itu dengan sukacita
dan pertolongan daripada Tuhan. Karena memang dalam menjalani kehidupan ini, banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bukan hanya kesulitan tapi juga kesengsaraan yang akan kita alami. Mengapa kita mengalami kesengsaraan? Karena kita telah memberontak akan setiap perintah-perintah Allah. Karena kita ingin hidup bebas, sehingga akhirnya kita menderita oleh perbuatan dan sikap kita sendiri. Jadi jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun penderitaan itu terasa amat sulit, namun hanya dimaksud untuk menguji iman dan batin kita. Bukan hanya untuk menghancurkan kita, tapi penderitaan itu menguatkan kita, supaya kita menjadi orang yang kuat, sabar, percaya, dan taat kepada Allah. Dan sebaliknya jemaat diberkati Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita yang alami sebagai orang Kristen, tentu akan Tuhan sediakan sebuah sukacita yang amat dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Jadi melewati firman Tuhan pada hari ini jemaat diberkati Tuhan, walaupun penderitaan, kelemahan, ketidakdayaan kita dalam menjalani kehidupan, namun Tuhan tetap menguatkan kita, menolongkan kita, dan menyatakan dirinya untuk hidup kita. Jadi jemaat diberkati Tuhan, jangan pernah takut menderita dalam menjalani kehidupan. Karena firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang teguh, orang yang mampu, orang yang kuat dalam menghadapi tantangan dan badai kehidupan. Sebab kita tahu jemaat diberkati Tuhan, kita yang akan tahan dalam penderitaan, kita akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Karena memang penderitaan itu sulit, berat, tidak mudah, banyak resiko yang harus kita lewati. Namun kita percaya ketika kita boleh melewati penderitaan itu, Tuhan akan menyediakan sukacita yang berlimpah dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Jadi niscaya bahwa percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita kuasa dan kemuliaannya hari lepas hari. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap keadaan hidup. Jangan khawatir dengan penderitaan, tapi kita percaya penderitaan akan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dalam setiap firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang begitu mengasihi dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap lawatan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melewati firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dihormati, dan disegani oleh setiap umat manusia. Maka daripada itu Tuhan, ketika suara Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan dikomandangkan, nyatakan setiap kuasa dan firman-Mu Tuhan. Agar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman Tuhan, yang setia melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Maka daripada itu Tuhan, dengan kepercayaan, keyakinan, iman, dan pengharapan kami bukan lagi hidup dalam Kristus, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, melewati kuasa dan firman-Mu Tuhan, tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur, sebab Tuhan senantiasa membawa kedamaian sukacita dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk jemaat Laca Mangko Beras Belangi. Diberkati jemaat-Mu Tuhan, agar mereka hidup dalam setiap perkenan-Mu, hidup dalam ketaatan-Mu, dan hidup dalam setiap kehendak dan kepatuhan di dalam Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, dalam setiap pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka, tugas tanggung jawab mereka, kehidupan mereka diberkati Tuhan. Agar kehidupan mereka berada dalam setiap kelimpahan sukacita, damai dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Setiap keluarga mereka yang mengalami masalah dan pergumulan, Tuhan boleh menguatkan kehidupan mereka dalam masalah dan pergumulan, agar mereka mampu mengatasi setiap masalah dan pergumulan yang ada.
Terlebih Tuhan mencurahkan berkat demi berkat, sukacita dalam setiap kehidupan mereka. Melewati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, baik itu penatua dan diakon, pendeta, pikaris, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu. Diberkati mereka. Biarlah kuasa Tuhan mencurahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengetahuan, dan pengertian yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka sanggup melakukan setiap pelayanan dengan sukacita, sehingga pelayanan menghasilkan buah, sehingga banyak orang yang terpanggil untuk memuliakan Tuhan, untuk rindu melayani Tuhan, dan rindu untuk menjadi umat yang setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu, diberkati, agar seluruh umat dan jemaat Tuhan diberkati Tuhan, agar setiap pekerjaan dan usaha juga Tuhan memberkati. Terlebih-lebih para pendeta, pikaris, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, penatua dan diakon yang melayani di kawasan Resort Puruk Cahu, diberkati kami semua. Curahkan kami talenta, karunia, hikmat, dan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengabdi, melayani, dan mengasihi seorang akan yang lain, seperti teladan yang Tuhan berikan untuk kami, melayani dengan kerendahan hati, dan melayani dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari, terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, diberkati sebagai pemimpin daripada Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati, menyertai mereka, dan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin.